disabilitas ini mendapatkan kekerasan seksual. Bagaimana cerita ini dan apa trauma yang dialami oleh gadis disabilitas tersebut? Yuk, mari kita simak videonya. Let's go teman-teman. Oke, di sini sebenarnya aku udah tuliskan secara lebih gamblang bagaimana proses dari awal sampai dengan akhir. Yang dimana sebenarnya kalau kita lihat seorang disabilitas itu harusnya dilindungi gitu ya, jadi diberikan pengetahuan, terus juga dilindungi lah ya untuk bisa hidup layaknya seperti kita manusia normal gitu ya. Ini malah mendapatkan kekerasan seksual gitu loh. Siapakah beliau? Beliau bernama Arini, usianya sekitar 23 tahun. Nah sebenarnya ini kejadiannya sudah cukup lama ya, sekitar di bulan November 2024 terjadi gitu lah ya. Nah kenapa ini bisa viral lagi? Karena beliau mendatangi salah satu podcast Denny Sumargo di tanggal 25 September 2025 bulan lalu gitu lah ya, yang dimana di podcast Denny Sumargo kayak gitu. Nah beliau sebenarnya kalau kita lihat tadi yang sudah aku bilang sudah ketemu di bulan November 2024, yang memang ini kerap kali bertemu di beberapa lokasi atau di beberapa titik yang ada di sekitar sana, yang dimana lebih tepatnya di daerah di desa Penyak Bagas, kecamatan Tebing Tinggi di Sumatera Utara kayak gitu. Dan pelaku ini bernama Pujinaro Tampu Bolon, yang berawalan bertemu di melalui media sosial yakni Facebook. Mereka kerap kali ketemu di daerah lokasi Sumatera Utara. Lalu pernah suatu ketika si bapak, kita sebutnya bapak lah ya, bapak Pujinaro ini kerap kali dan pernah ya toh ya mengajak Ananda Arini ini menginap di salah satu sebuah hotel yang berada di Sumatera Utara kayak itu, di Kota Pinang gitu lebih tepatnya, di tanggal 26 sampai 29 November 2024. Ya sebenarnya kalau menginap di hotel itu ya yang aku dengar dari cerita itu bukan di rentang tanggal segitu gitu loh, hanya satu malam doang, sisanya tuh ya dibiarkan di tempat ya SPBU, terus juga dibiarkan di pinggir jalan, didiemin gitu loh ya. Ya memang katanya itu markasnya, tapi ya sebenarnya kalau kita lihat dari pelaku ini juga sebenarnya bukan termasuk orang yang, mohon maaf ya, bukan termasuk orang yang berada gitu lah ya, tapi orang yang bisa dikatakan tuh ya masih ada beberapa hal yang memang ini masih menjadi ya bukan ya, maksudnya tuh ya bisa dikatakan tuh belum cukup mampu lah ya untuk maksud tuh kayak bisa dikatakan, mohon maaf ya, gelandangan juga gitu loh. Bukan gelandangan juga, gelandangan gitu loh ya, memang tidak memiliki sebuah pekerjaan yang tetap kayak gitu Bapak Puji ini kayak gitu ya, kayak gitu. Lalu ya kata itu sebenarnya kalau di dalam podcast tersebut menceritakan bagaimana sih caranya bertahan hidup gitu loh dari Arini ini. Nah itu mengatakan bahwasanya itu dari orang-orang sekitar yang memang ini dikasih beberapa makanan oleh orang sekitar, minum gitu loh. Bahkan pernah suatu ketika tuh dari sore sampai malam itu pernah mengalami lapar gitu yang cukup hebat. Karena ya mohon maaf ya, disabilitas yang ya fisiknya itu kurang gitu loh ya, mulai keterlambatan gimana bisa punya uang dan juga gimana bisa untuk mendapatkan sebuah ya penghasilan di sana gitu loh ya. Nah dimana itu pula juga dari beberapa dari beberapa orang sekitar yang memberikan gitu, yang secara ikhlas memberikan kepada Arini kayak gitu.
tepat tanggal 29 November di hari terakhir ia menginap di hotel itu berada di sebuah SPBU itu bertemu salah satu ya beberapa warga yang ada di sekitar sana gitu lah. Karena memang sebenarnya kalau di rumahnya ini dari lokasi SPBU tersebut cukup jauh, memakan waktu sekitar beberapa jam, 8 sampai 9 jam gitu loh ya. Itu memang diajak di sana gitu loh ya. Ya memang berarti rumahnya cukup pedalaman juga dari lokasi yang berada di sana gitu. Karena memang sebenarnya ayahnya ini juga sempat kerap kali ya mencari melalui media sosial, Facebook lah, Instagram lah, WA lah, terus dicari. Dan alhamdulillah tadi ketika ada beberapa warga yang memang ini melihat sebuah postingan tersebut atau melihat sebuah poster yang bernamakan ada namanya Arini serta ada fotonya tersebut, ya itulah akhirnya bertemu dengan sebuah salah satu warga yang memang hatinya ini tulus dan hatinya ini baik gitu lah ya. Dan di sana mengatakan kepada ayahnya tersebut gitu ya. Memang sebenarnya kerap kali sering ya ini kali gitu ya, ayahnya sering nyariin dari Arini gitu. Kemana nih Arini gitu, kemana nih putri aku yang memang ya awal itu izinnya karena memang pergi sebentar, tapi kok sampai beberapa hari nggak pulang-pulang kayak gitu ya. Ya alhamdulillah akhirnya ketemu dan diproses secara hukum kayak gitu di November 2024. November mau ke Desember 2024 kayak gitu ya. Nah lalu sebenarnya bagaimana sih proses hukum yang dilakukan gitu lah, dan kenapa ini bisa viral lagi ya? Karena memang ya hukum di Indonesia seperti itu ya, mandet terus-terusan gitu ya, atau mengalami keterhambatan gitu ya. Memang kayak wah kok bisa gitu ya, Indonesia itu selalu seperti ini. Dan memang yang menurut aku baca di bulan Desember, tepat di tanggal 2 Desember 2024 ini, si Bapak Puji Naro ini itu sudah ditetapkan sebagai tersangka sebenarnya ya teman-teman. Lalu ya karena memang ini sampai dengan Maret 2025 ini Kejaksaan Negeri Serdang ini belum keluarkan P21 karena menilai itu tidak ada ancaman kekerasan dan juga tidak ada unsur kekerasan kepada Arini, karena memang sih seperti layaknya seorang suami istri gitu ya. Dan di tanggal 27 Maret 2025 masa penahanan ini habis karena penyidik ini mentangguhkan dari penahanan dari Bapak Puji Naro tersebut kayak gitu. Nah lalu ketika ini viral kembali dan melengkapi beberapa berkas perkara yang memang ada, dan ditambah dengan datang ke sebuah podcast Denny Sumargo di tanggal 25 September tadi, dan akhirnya kasus ini viral kembali. Dan kepolisian, penyidik yang berada di daerah Sumatera tersebut, atau lebih tepatnya itu di Deli Serdang, itu kembali menangguhkan dan kembali membuka masuk ke tahap kedua dari proses hukum ini gitu ya. Atau yang bisa dikatakan berkas-berkas yang sudah dikumpuli atau berkas-berkas yang sudah lengkap, berkas-berkas yang sudah dikumpuli, berkas-berkas yang sudah dikumpulkan sama saja ya, yang sudah dikumpuli lah ya, itu sudah lengkap kayak gitu. Yang dimana penyidik Satreskrim sudah menyerahkan kepada JPU Kejaksaan Negeri Serdang kayak gitu, di proses hukum dan perlindungan hak dari penyandang disabilitas dalam perkara kekerasan seksual ini, baik dalam barang bukti maupun dari si pelakunya ini Bapak Puji Naro tadi kayak gitu.
Nah, semoga ini bisa menjadi renungan kita untuk senantiasa menjaga anak kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita, dan lebih care dan peduli terhadap sesama kita gitu ya. Dan juga tentunya ya alhamdulillah di sini berarti masih ada hati tulus dan baik oleh beberapa warga yang berada di daerah Deli Serdang, atau lebih tepatnya di daerah Sumatera tadi kayak gitu ya, atau di daerah Kecamatan Tebing Tinggi Sumatera Utara tadi gitu ya. Semoga bisa lebih banyak hikmah, banyak